semuanya. Wah, berjumpa lagi di Sekolah Minggu Until Kids. Yeay! Wah, senang banget ya kita bisa kembali berkumpul, beribadah, mencari wajah Tuhan. Kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang udah siap untuk ibadah hari ini? Wah, lo lihat semua tangan-tangan terangkat, luar biasa. Oke, yuk kalau gitu kita mau satukan hati kita terlebih dahulu ya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Itu adalah kesempatan yang berarti, yang berharga bagi kami. Kami rindu pada hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dari awal hingga pada akhirnya. Dan Engkau Allah yang bekerja berkarya luar biasa Tuhan di tengah-tengah kami, menjamah dan mengubahkan hidup kami lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang cinta Tuhan? Ya, kita cinta Tuhan sangat dalam. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulang lagi ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ayo bahasa Indonesia. Cinta Yesus dalam sungguh. Yeay. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Yeay, ulang lagi yuk adik-adik. Semangat ya. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Yeay. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam
Jangan ada yang duduk ya. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Semuanya siap? Yeay! Siap-siap semuanya. Kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, ayo adik-adik kita mau gerakin badan kita. Kita mau menari buat Tuhan. Siap-siap. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Altio Kids yang luar biasa, mari kita naikkan pujian syukur kita. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kita, selalu ada dan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mari kita nyanyikan bersama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau
Tuhan begitu baik, Dia telah sediakan segala yang terbaik buat kita, amin. Mari kita naikkan syukur kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Yes Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kau baik Tuhan, benar. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami cinta Kau Tuhan. Wah, happy banget ya adik-adik, kita bisa bernyanyi memuliakan Tuhan. Rasanya gak pengen cepet-cepet berakhir ya, pengennya nyanyi terus buat Tuhan. Tapi kita kan mau dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu adik-adik. Bapak, terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Pimpin kami Tuhan untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan boleh semangat dalam mempraktekannya. Kira Kau saja yang bantu kami Tuhan untuk boleh fokus, jauhkan kami dari segala gangguan-gangguan sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan juga bertumbuh di dalam-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Lausa lagi disuruh belanja nih sama mama. Cuma belanja telur sih, tapi ingetinnya berulang-ulang kali. Dari rumah udah disuruh catat, sebelum pergi diingetin lagi. Udah sampai nih, masih aja diteleponin terus untuk diingetin supaya Lausa gak lupa beli telur. Kenapa sih sampai segitunya banget ya adik-adik? Ih. Ya karena mama gak mau ya kalau Lausa sampai lupa beli telur. Karena tanpa telur resep masakan mama bisa jadi gak bisa dibuat. Bisa gak ada makanan deh buat hari ini. Mama mengingatkan dan mengulang terus untuk kebaikan kita ya adik-adik. Apalagi kalau itu adalah hal yang sangat penting. Nah di Alkitab ada juga loh kisah di mana Yesus terus bertanya dan memberitahu hal yang sama berulang-ulang kali. Penasaran? Yuk kita saksikan bersama kisahnya. Apakah adik-adik pernah ditanya hal yang sama terus-menerus? Pasti adik-adik berpikir, bukannya aku sudah menjawabnya ya? Apa mereka tidak mendengar jawabanku? Di dalam Alkitab, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali tentang hal yang sama. Inilah kisahnya. Suatu hari Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Sudah beberapa hari berlalu sejak Yesus disalibkan. Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya sebanyak 2 kali semenjak kebangkitannya. Pastinya semua murid sangat bahagia melihat Yesus kembali dan menyaksikan bahwa Yesus hidup. Yesus belum berbicara kepada Petrus terkait penyangkalan yang dilakukan Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Pastinya Petrus merasa sangat malu. Dia malu akan perbuatannya. Walaupun ia sudah memohon pengampunan dari Tuhan, tapi bisa jadi Petrus berpikir bahwa Yesus tak akan mempercayainya kembali. Petrus sangatlah menyesali perbuatannya. Beberapa murid lainnya memutuskan untuk ikut pergi menangkap ikan bersama Petrus.
Mereka pergi menangkap ikan ketika hari mulai malam dengan menaiki perahu Petrus. Mereka berusaha semalam-malaman, tapi tidak dapat menangkap satu ikan pun. Sayang sekali ya adik-adik, mereka berusaha tapi tidak ada hasilnya. Keesokan harinya ketika hari mulai siang, mereka pun kembali ke daratan tanpa menangkap satu ikan pun. Ketika kapal mereka mulai mendekati daratan, mereka melihat seseorang sedang berdiri di pantai. Orang itu bertanya, Apakah kalian punya ikan? Tidak, jawab mereka. Orang itu berkata lagi, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Nanti kalian mendapat ikan. mungkin karena penasaran, ingin menyenangkan orang itu, atau mau mencoba satu kali lagi, apapun alasannya, mereka pun melakukan apa yang orang itu katakan. Lalu jala itu mereka lemparkan, tetapi tidak sanggup menariknya kembali, sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Seketika seorang murid berkata, Itu Tuhan. Petrus sangat senang melihat Tuhan Yesus. Petrus pun tak mau menunggu lama. Ia pun langsung terjun ke dalam air dan berlari menuju Yesus. Murid-murid yang lain menyusul dengan perahu. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api di sana dengan ikan di atasnya dan roti. Mereka pun menyantap ikan dan roti tersebut bersama-sama. Sesudah mereka makan, Yesus berkata kepada Petrus, Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini? Benar Tuhan, Tuhan tahu saya mengasihi engkau. jawab Petrus. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Mengapa Yesus menanyakan hal yang sama sampai 3 kali? Apakah karena Petrus menyangkalnya sebanyak 3 kali? Petrus pun berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus pun berkata kepada Petrus. Ikutlah aku. Petrus pun menyadari bahwa ia sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin Petrus mengikutinya. Mengapa Yesus menanyakan hal ini di depan murid-murid lainnya? Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni Petrus. Yesus juga mau mengajarkan Petrus mengenai kesabaran, simpati, dan pengampunan. Karena Petrus akan membutuhkan semuanya itu ketika ia hidup untuk melayani Tuhan. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa sepanjang hidupnya. Ia memimpin dan memperhatikan banyak jiwa-jiwa untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yesus juga mau kita tahu hal yang spesial. Ada satu hal yang harus kita lakukan untuk mengikuti dan melayani Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pun akan melayani teman-teman dan saudara kita juga. Wah, firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Bersyukur banget kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ya, memang Petrus bersalah kepada Tuhan karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi Tuhan mengampuninya dan tetap mengasihinya adik-adik. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertemu dengannya, Tuhan tidak memarahi Petrus. Malahan Tuhan bertanya, apakah mereka sudah menangkap ikan setelah semalam-malaman berusaha? Gak hanya itu aja, Yesus pun membantu mengarahkan mereka sehingga mereka dapat menghasilkan ikan yang luar biasa banyaknya. Apakah cukup hanya itu aja adik-adik? Enggak ya, karena begitu mereka sampai di daratan, mereka melihat sudah ada roti dan ikan tersedia bagi mereka untuk disantap. Luar biasa ya, kasih Tuhan itu sungguh dahsyat. Tuhan Yesus adalah gembala yang begitu baik, begitu mengerti dan mengayomi kita murid-muridnya. Nah, menyadari kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, seharusnya gak ada loh alasan untuk kita tidak membalas kasih Tuhan.
Itu juga yang dialami oleh Petrus. Ia menyadari bahwa Tuhan sudah begitu mengasihinya dan ia juga mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya apakah Petrus mengasihi Tuhan, Petrus langsung menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan." Nah, gimana dengan adik-adik di rumah nih? Langsung mau tanya, apa adik-adik mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik mengasihi Tuhan? Wah, mantap. Gitu dong, harus langsung jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan." Jangan pakai pikir-pikir dulu, apalagi sampai ragu-ragu, jangan dong. Tuhannya aja udah segitu baiknya. Masa kita masih ragu-ragu dalam mengasihi Tuhan? Yuk kita katakan bersama super kebenaran kita minggu ini. Aku mengasihi Tuhan. Kita ulangin bareng yuk. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan. Lebih keras lagi. Aku mengasihi Tuhan. Yeay, mantap. Suaranya menggelegar kemana-mana, luar biasa. Ya, kita semua mengasihi Tuhan ya adik-adik. Tapi gimana caranya mengasihi Tuhan? Ada yang tahu nggak? Benar, dari firman tadi kita bisa belajar ya. Ketika Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan, Tuhan memintanya untuk menggembalakan domba-domba. Bukan berarti kita semua jadi pelihara domba di rumah ya adik-adik, gak kayak gitu. Tapi artinya Tuhan mau kita melayani orang-orang di sekitar kita. Benar loh adik-adik, mengasihi Tuhan gak cukup hanya melalui kata-kata aja adik-adik. Semua orang bisa berkata I love you, I love you, I love you. Tapi gak semua orang bisa benar-benar melakukannya. Tuhan juga mau kita gak cuma berkata-kata, tapi juga mempraktekannya. Yuk kita baca bersama super ayat kita minggu ini. 1 Yohanes 3 ayat 18b. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayo kita hafalkan ya super ayat kita minggu ini dengan gerakan 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18b. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Udah bisa? Ayo langsung tes ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18b. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Luar biasa. Ya benar adik-adik, kasih kita kepada Tuhan harus dipraktekkan, harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Tuhan mau kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan melayani sesama kita. Kita bisa loh mendoakan mereka, menguatkan teman-teman yang sedang kesusahan, mengenalkan mereka kepada Tuhan, membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita dan lain sebagainya. Kita pun harus selalu hidup dalam kebenaran. Artinya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita bisa jadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Teman-teman kita pun bisa mengenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan melalui kita. Luar biasa ya. Nah, harus diingat baik-baik dan dipraktekkan loh adik-adik. Tuhan Yesus aja sampai tanya Petrus banyak berapa kali? Ya, 3 kali. Artinya ini adalah hal yang sangat penting. Gak boleh dilupakan, harus selalu dilakukan, sehingga hidup kita bisa berdampak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ayo semuanya semangat mengasihi Tuhan. Yeay! Nah, untuk aktivitas kita minggu ini, langsung mau tantang adik-adik untuk menyimpulkan firman kita minggu ini dalam 10 kata. Iya, cuma 10 kata, gak boleh lebih, gak boleh kurang, bisa? Langsung kasih contoh ya. Kita bisa melayani Tuhan Yesus dengan cara melayani sesama kita. Wah, pas 10 kata. Ayo share 10 kata versi adik-adik ke kelas masing-masing.
family. As your kids family. Right always. Be our best every day. Let's live the Jesus way. As your kids family. Shining bright always. Be our best every day. Let's live the Jesus way. As your kids family. Yay! Shalom adik-adik. Tio, teman-teman. Tadi kamu udah dengar firman Tuhan, apa ayo? Iya dong, soal mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan gimana caranya? Tahu nggak? Gimana ya caranya, Aka? Ya kita harus mengasihi Tuhan dengan mempraktekannya. Caranya yaitu mengasihi dan melayani sesama. Oh gitu. Ya tahu nggak caranya gimana? Cara praktekannya? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah kita sama-sama lihat ya cara mengasihi Tuhan kayak gimana. Yes. Kasih itu sabar. Iya. Kaget Tio. Teman-teman lihat ya, Aka kaget. Kamu ngapain kayak gitu? Kagetin aja. Santai dong, Aka. Ya udah main sama Aka deh. Ya, yuk. Ah, Ya. main apa tapi? Ini susun sampai tinggi-tinggi kayak gitu. Main apa nih teman-teman? Bosan Ayo. lah. Nggak mau, Tio mau dengar musik aja. Oh ya udah. Lanjutin kayak gini. Aka tidak boleh marah ya, karena kasih itu sabar. Lagi pula, Tio kan tidak sengaja. Kasih itu tidak sombong. Tio kamu hebat banget. Waduh mainnya bagus banget loh. Aduh otak kamu ini pinter banget ya. Iya, memang aku hebat. Ui. Tio, kasih itu tidak sombong. Ingat, kalau akulah yang memberikan semuanya itu kepadamu. Kok bisa main kayak gitu? Bukannya gitu, ini bukan karena Tionya yang hebat, tapi Tuhan Yesus lah yang memberikan itu kepada Tio. Jadi Tuhan Yesusnya yang harus dipuji. Oke? Yuk nyanyi lagi. Kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Ada Aka. Halo Aka dan semua teman-teman semua. Ayo. ini apa? Denger dulu nih Aka dan teman-teman. Ayo semua dengerin. Iya. Tahu nggak sih? Tio di semester ini mendapatkan peringkat pertama untuk nilai terbaik. Lihat dong, makanya Tio bisa dapat piala. Kayak gitu juga Aka juga udah bisa. Mana piala? Tio mah suka pamer. Kayak gitu juga Aka bisa. Aka, kasih itu tidak cemburu dan tidak iri hati. Kamu harus berbahagia untuk keberhasilan Tio ya. Tio, selamat ya. Selamat dapat piala. Kasih itu murah hati. Ini waktunya makan. Iya, Tio. lapar nih. Yuk, Aka makan yuk. Lihat dong botol minumku 10 liter nih. Yuk kita Kamu bawa apa? Oh, banyak dong. Mau lihat nggak? Punyanya Tio dulu ya. Lihat nih. Ada nastar, ada snack-snack. Oh, banyak banget. Wow. Belum lagi ada nasi, steak, kentang goreng, dan salad untuk Tio. Dan ini makanan penutup. Aka juga ada. Aka bawa kok. Iya, coba mana. Wow, kosong.
kasih itu murah hati. Jadi, berbagilah apa yang kamu miliki dengan Aka. Aka, ya. Nggak apa-apa, sudah. Yuk, Tio bagi ya makanannya Tio sama Aka juga ya. Beneran? Iya, betul. Makan. Thank you, Tio. Aka, Tio Iya. mau kasih tahu. Sekarang Tio sudah ngerti apa itu artinya kasih. Ya, makanya Tio dan teman-teman, kasih itu tidak berhenti sampai di situ loh. Ya, kita bisa mengetahui kasih itu banyak hal dengan membaca yang di sini nih. Baca ya teman-teman. Ngomong-ngomong, Aka, sekarang Tio mau tanya. Ya. Kita mulai mempraktekkan kasih itu terhadap siapa dulu ya? Oh, dengan orang tua, kakak adik, Aka sama Tio, teman-teman. Jadi jangan menunda untuk mempraktekkan firman Tuhan ya, Ya. teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wah, dahsyat banget adik-adik firman Tuhan hari ini. Coba lo semua tanya sekali lagi ya. Siapa adik-adik yang mengasihi Tuhan? Wah, semuanya mengasihi Tuhan. Dahsyat. Ayo kita sungguh-sungguh praktekkan ya firman Tuhan hari ini dalam keseharian kita. Dan yuk kita mau bawa dalam doa biar Tuhan kiranya juga memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang sangat memberkati kami. Kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih-lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih besar lagi Tuhan. Kami mau berikan hidup kami bagimu, mengasihimu dalam tindakan kami, dalam apapun yang kami perbuat, biar semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami sehingga kami bisa sungguh-sungguh lakukan dalam setiap hari kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami pun juga rindu untuk membawa Tuhan persembahan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu dan kami mau memberi, kami mau menabur bagi pekerjaan-Mu sehingga Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kami pun juga mengakhiri ibadah kami pada hari ini, tapi Tuhan kasih kami, kerinduan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau tidak akan berakhir. Terima kasih Tuhan, pimpin sepanjang minggu kami ke depan, setiap hari kami Tuhan, biar kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Wah, dahsyat semuanya. Ayo kita semangat mempraktekkan firman Tuhan. Nah, sampai di sini ibadah kita hari ini adik-adik. Tapi kita akan ketemu lagi ya di minggu depan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.